Aku Giska, ibu muda dengan satu anak. Di video kali ini aku mau bahas mitos yang sering kita dengar pas lagi hamil, terus mau lahiran, bahkan ketika udah punya anak. Mitos itu masih sering banget kita denger gitu loh. Aku mau cerita tentang pengalamanku sendiri terlebih dahulu ya. Ada beberapa mitos dan mungkin ini kayak pengarahan dari orang tua sama anaknya yang lagi hamil gitu kan ya. Tapi aku sendiri dan untungnya juga dari suamiku juga ketika mitos itu masuk di logika, ya nggak ada salahnya sih untuk dilakuin gitu. Tapi kalau sekiranya itu nggak masuk logika, terus membahayakan, itu kayak aku denial banget gitu untuk kayak ngapain aku kayak gini, nggak mungkin lah gitu, kayak gitu. Jadi kalau masih make sense aku lakuin, kalau enggak ya. Ketika aku hamil, aku itu orang yang sebenarnya nggak terlalu sering diomongin tentang mitos yang gimana-gimana gitu. Tapi ada beberapa sih, dan ketika aku lagi berkunjung ke rumah buyutku, itu aku tuh cerita gitu loh, aku tuh suka banget sama lontong kupang. Nah, di daerahku ini adalah surganya lontong kupang. Dari kehamilanku, ketika aku udah sadar aku tuh hamil, sampai hamil tua, bahkan hamil tua ding, itu aku itu ngidam yang namanya lontong kupang. Nah, ketika aku berkunjung ke rumah buyutku, aku tuh cerita aku tuh pengen banget makan lontong kupang. Terus beliau itu bilang, jangan makan lontong kupang karena kemarin tuh ada tetangga itu bayinya itu janinnya itu jatuh gitu loh, ya keguguran gitu kan, karena habis makan lontong kupang. Ya udah, akhirnya sampai sampai hamil tua pun aku nggak makan lontong kupang itu. Aku lupa, setiap kali aku lagi kontrol ke dokter, aku lupa untuk nanyain itu gitu loh. Bahkan aku sempet tanya sama temenku sih, kayak kenapa ya kok orang hamil tuh nggak boleh makan lontong kupang gitu loh. Dan mereka nggak ngasih jawaban yang memuaskan gitu loh. Tapi rata-rata jawaban mereka itu hampir sama. Mungkin karena kotor kali guys ya. Karena kotor. Jadi kan kita nggak tahu kalau kupang itu kan memang makanannya kan kelihatan kayak makanan kotor gitu loh, dan bersih atau enggaknya kan kita juga nggak ngerti itu. Jadi mungkin katanya kotor gitu. Kalau kotor kan bayi kan nerima makanannya kan juga kayak ya jangan sampailah makan makanan yang kotor kayak gitu sih. Tapi itu jawaban itu masih kayak kurang memuaskan gitu, dan sampai sekarang aku masih belum menemukan jawaban. Bahkan aku udah Google kenapa orang hamil tuh nggak boleh makan lontong kupang, apakah benar itu bisa bikin keguguran atau gimana, aku juga nggak ngerti. Cuman ya aku ngelakuin itu pada akhirnya karena ya mungkin aja kotor kan ya. Jadi otakku mikir mungkin itu makanan itu kotor, jadi ya sudah, aku nggak akan memakan itu. Mitos yang kedua adalah ini lebih ke arah bapaknya sih. Katanya ketika istri lagi hamil, ada baiknya kalau si bapak itu mau mandi itu jangan sampai ngelilitin handuk di leher. Jadi kayak ini kebetulan ada anduknya anakku, jadi jangan sampai kayak gini. Nah, si bapak ini nggak boleh ngelilitin handuk di lehernya karena katanya takutnya itu bayinya kelilit tali pusar di dalam perut si ibu. Ya believe it or not sih, tapi ya suamiku nggak ngelakuin itu sampai hari kelahiranku. No, God, please, no. Ya udahlah ya, nyegah aja, apa susahnya sih nyegah untuk nggak ngelilitin handuk. Jadi ngambil handuk tinggal langsung gantungin di kamar mandi, it's simple gitu. Jadi nggak yang mikir gimana tapi tetap dilakuin juga. Nggak boleh ngebenci atau ngomongin orang lain. Wah, ini kayaknya bukan mitos deh, tapi lebih ke arah, kalau menurutku sih ini tuh lebih ke arah kayak hukum alam gitu loh. Jadi kayak lebih baik kamu jangan memupuk kebencian gitu loh di sini, karena kan posisi kamu sama bayi ibaratnya kan jadi satu kan, jantungnya juga waktu itu masih jadi satu gitu loh. Jangan sampai kan bayi di dalam perut kita itu, bayi itu kan juga punya telinga tuh. Nah dia kan
otomatis bisa denger kan apa-apa yang diomongin sama kita sebagai ibunya itu. Takutnya adalah kayak kita sering ngomongin hal buruk tentang orang lain atau ngomongin tentang orang lain itu sendiri gitu. Takutnya itu dia malah mikir kan dia waktu masih di dalam perut kan belum bisa nyaring mana yang baik mana yang buruk gitu loh. Takutnya itu adalah kayak bumerang gitu loh buat kita. Jatuhnya sih kalau menurutku sih kayak gitu. Karena kalau kita semakin benci dengan orang itu, takutnya anak kita itu bisa mirip sama orang yang kita benci, entah mukanya, entah attitude-nya. Dan itu sempet sih kayaknya ada satu kejadian, ini kayaknya cerita dari temenku deh, kayak dia itu nggak suka sama mantannya gitu loh, terus anaknya itu jatuhnya malah mirip sama mantannya, bukan mirip dia ataupun mirip bapaknya. ya ini kayaknya bukan mitos deh, tapi lebih ke arah kayak apa ya, hukum sebab akibat gitu loh, kayak hukum alam dan semacam bumerang gitu buat kita. Jadi lebih baik ngomong yang baik-baik dan tidak ngomongin orang ketika kita sebagai seorang ibu itu lagi hamil. Dan si bapak juga harus pengertian sih, kayak maksudnya menjauhkan kita supaya kita nggak ngomongin tentang buruknya orang lain atau nggak ngomongin tentang orang lain. Terus ini lebih ke arah cerita dari adik iparku sih. Adik iparku waktu itu dia lagi hamil, karena dia kan luar kota ya, maksudnya dia nggak satu kota sama aku. Terus di sana itu, di kota sana itu masih kayak percaya banget, kayak kuat banget gitu loh tentang apa ya, Jawaannya tuh masih kuat banget gitu loh di sana. Nggak boleh keluar malam, nggak boleh keluar malam. Ya nggak ngerti kenapa ya, takutnya tuh ada kenapa-napa gitu loh. Malam kan identik dengan apa ya, hal-hal yang kita nggak tahu kan muncul, padahal nggak juga sih. Jadi kalau mau keluar malam tuh disarankan untuk bawa benda tajam, bawa gunting ataupun bawa pisau. Dan ini kejadian lucu, ini true story, dan ini adalah materi stand up dari suamiku yang udah dibawain di acara show Papa Muda kemarin. Ketika adik iparku ini jalan ke mall sama suaminya, dia dicegat dong sama satpam mall karena ketahuan bawa pisau, kalau nggak salah, entah pisau apa gunting gitu loh. Terus ditanyain lah, lo kenapa mbak gini, mbak kenapa kok bawa benda tajam gini apa ke mall gitu? Ya pak, saya lagi hamil ini. Ya tapi nggak boleh pak, ini saya lagi hamil pak, kalau saya kenapa-napa bapak mau tanggung jawab. Akhirnya ya satpamnya juga kalah lah ya, daripada diomelin panjang lebar kan sama ibu hamil. Jadi ya sudahlah, diberi toleransi karena ibu hamil. Padahal ya kalau ini sih mungkin lebih ke arah untuk kayak menjaga diri sih, tapi ya nggak sampai dibawa ke mall juga sebenarnya. Ini masih rancu banget. Aku mau bahas ini tuh kayak ya bingung aja gitu, tapi ini benar-benar terjadi sama adik iparku gitu. Kalau aku sendiri ketika hamil, waduh aku nggak betah di rumah karena kebetulan kontrakanku waktu itu tuh bener-bener kayak panas banget, sumuk banget, karena kan aku pakai kipas angin tuh, dan itu masih kayak kerasa gitu. Dan hampir tiap malam itu pasti aku keluar. Bahkan sempat pernah itu aku tuh keluar dari habis maghrib sampai kayaknya ada deh hampir subuh gitu, jam 3-an gitu. Kayak wah, sampai rumah itu kayaknya jam 3 pas setengah 4 pagi gitu. Saking betahnya untuk di luar rumah gitu. Dan karena panas juga sih. Waktu itu di rumah, jadi ya hampir tiap malam sepeda motoran sama suami keliling-keliling, walaupun nggak yang kayak berhenti nongkrong yang lama gitu, enggak ya, keliling-keliling muter-muter cari angin lebih tepatnya. Masih mitos yang apa ya, yang masih aku denger ya di telinga aku, dan ini disampaikan oleh orang-orang terdekat aku. Ketika sudah lahiran ya, ketika anak sudah lahiran itu, kalian pernah denger atau pernah tahu nggak, ketika anak itu udah lahiran, ketika dia tidur, ada baiknya di atas kepalanya dia, maksudnya bukan di atas kepala gini ya, ketika dia tidur tuh di bagian atasnya sini tuh, di kasurnya dia tuh dikasih kayak gunting dan peneba. Kalian tahu peneba kan ya? Ya peneba gitu, supaya katanya nggak diganggu sama sesuatu yang ada di hatiku.
gitu. Dan ini nggak cuman satu orang sih yang ngomong sama aku, kayak ada beberapa orang gitu. Ada baiknya tuh kayak gitu karena ketika kita jaga bayi kan kadang kita kan ke kamar mandi nih, dan ketika kita ke kamar mandi tuh kayak nggak ada orang yang jagain si bayi ini tadi tuh loh. Nah jadi tuh dikasih lah gunting sama penebah di atas kepalanya dia gitu, bukan di atas kepalanya gini ya, tapi dia agak-agak jauh, pokoknya di sekitaran kepalanya tuh dikasih penebas sama gunting itu tadi supaya katanya nggak diganggu gitu. Kalau dari aku sendiri sih, aku ngelakuin itu karena menurutku ya sudahlah, nggak ada salahnya juga sih. Lagian gunting sama penebahnya tuh jaraknya tuh agak jauh dari kepala anakku, dan ketika kalau masih bayi itu kan apa ya, pergerakan bayi kan belum seheboh bayi umur 6 bulan, umur 7 8 bulan, umur 1 tahun kan belum seheboh itu. Jadi kan harusnya sih nggak kenapa-napa gitu loh. Tapi tetap kalau mau dikasih kayak gunting ataupun penebah itu kalau bisa sih jaraknya agak sedikit jauh ya, dan ada kayak mungkin antara kepala terus dikasih kayak bantal kecil ataupun guling kecil, baru dikasih si perlengkapan itu tadi sih. Terserah sih kalian mau percaya atau enggak gitu, karena aku ngelakuin karena ya udah sih, karena aku lahir dan masih tinggal di tanah Jawa. Jadi kayak mau nggak mau, dan itu juga nggak terlalu merepotkan yang gimana sih. Rambut uap atau rambut bayi ketika baru lahir itu ada baiknya itu digundul, dipelontos rambutnya. Boleh harusnya sih pas akekohan ya. Akekoh itu kalau kata mamaku itu 7 hari itu baiknya tuh akekoh, tapi menyesuaikan dengan kondisi dari keluarga sendiri, maksudnya finansial tercukupi atau enggak gitu. Boleh 7 hari, boleh 40 hari kalau nggak salah. Dan kebetulan anakku waktu itu akekoh itu di usia dia itu 40 hari dan digundul juga, jadi bener-bener dipelontos gitu loh rambutnya itu, nggak dipotong sebagian. Ada yang bilang ada baiknya memang rambut bayi itu dibuang semua gitu, karena kan itu kan rambut dia itu kan 9 bulan kecampur dengan air ketuban di dalam perut, jadi kayak ibaratnya tuh kayak rambut kotor gitu loh. Ada baiknya tuh dibuang supaya rambut barunya itu tumbuh. Cuma ada beberapa orang yang bilang kalau rambut bayi itu nggak digundul, nggak dipelontos ya gitu, jatuhnya itu tumbuhnya itu rambutnya tipis. Jadi salah satu fungsi dari kenapa bayi rambutnya itu ketika habis lahir tuh paling nggak dia tuh harus digundul, dipelontos supaya rambutnya itu tumbuh secara sehat dan tebal. Nah kalau rambutnya itu nggak digundul, nggak dipelontos, katanya rambutnya tumbuhnya itu tipis. Cuma kalau ini sih aku lebih ke arah logika aja sih. Pertama, kalau aku gini, aku setuju dengan rambut bayi itu digundul dan dipelontos ketika bayi itu lahir, entah di usia 7 hari, 40 hari, pokoknya dihabisin lah, dipelontos lah. Karena ya itu aku percaya itu adalah rambut kotor gitu loh. Dia kan udah kayak berbulan-bulan kecampur dengan mineral ini, air ketuban dan lain-lain. Jadi supaya rambutnya itu tumbuh sehat gitu, supaya rambut barunya itu tumbuh dengan baik. Kalau tipis enggaknya, itu aku kayak kurang percaya sih. Kalau misalkan rambut enggak dipelontos itu tumbuhnya tipis, tuh aku kayak kurang percaya. Karena balik lagi sih, itu kan kayak rambut, terus kayak bulu-bulu di tangan, bulu-bulu kayak kumis, jambang dan lain-lain, itu adalah faktor gen dari orang tua si bayi sih. Jadi kalau bapak ibunya banyak bulunya juga pasti tumbuh-tumbuh aja gitu loh. Cuman memang ada beberapa orang tua, kebetulan kayak ada saudara yang cerita kalau ponakannya dia itu rambutnya itu tipis karena si ibunya itu nggak pengen anaknya itu dipotong, digundul gitu loh. Karena sayang kan, kayak anak cewek digundul kan kayak aduh malu banget gitu loh. Ya udah dibiarin tebel aja gitu. Padahal katanya si neneknya itu minta udah digundul aja supaya rambutnya itu tumbuhnya itu sehat, supaya tebel dan lain-lain gitu. Ini katanya sih, cuma percaya apa nggak percaya ya balik lagi ke individu masing-masing
Sekarang aku mau cerita beberapa mitos dari teman-temanku. Aku sempat share ini gitu di Instastory. Aku tanya sama teman-temanku yang mungkin saat ini lagi hamil ataupun baru aja melahirkan dan udah punya anak gitu ya. Udah jadi ibu-ibu lah. Terus aku tuh tanya sama mereka gitu loh. Mereka pernah denger mitos apa aja sih gitu. Mereka percaya atau enggak gitu. Terus ngelakuin apa enggak gitu. Nah, ini aku pengen bacain beberapa mitos yang ini nggak banyak-banyak sih ya. Aku pengen bacain dari beberapa temanku. Selama hamil gak boleh keluar malam mulai habis maghrib. Katanya bau darahnya wangi, semacam kayak ngundang bala gitu buat janin sama ibunya. Kepercayaan orang sini, percaya nggak percaya sih, tapi manut aja. Kebetulan temanku ini lagi ada di di daerah perantauan gitu, lagi di luar pulau dan dia bilang itu adalah kepercayaan orang situ. Tapi kayaknya bukan orang situ aja sih, kayak orang Jawa pun juga. Buktinya kayak adik iparku juga dia mendapatkan mitos itu gitu loh. Tapi kalau mau keluar malam kan dia harus bawa benda-benda tajam, entah itu pisau, entah itu gunting kayak gitu sih. Tapi temanku ini lebih ke arah dia tipe yang tidak percaya dengan begituan, karena ketika malam pun dia masih keluar buat cari makan katanya. Ya iyalah gitu loh. Kalau tiap malam kita keluar juga, kalau tiap malam kita nggak keluar dan di rumah aja juga stres kali ibunya. Aduh. Ini agak rese sih. Pernah waktu anak lahir katanya nggak boleh dikasih makan cabai dulu, alasannya takut diare. Aku sih percaya-percaya aja sama omongan orang tua sis. Tapi yang bales ini belum punya anak, bahkan belum nikah. Kenapa ikutan bales? Heran deh. Aduh. Nah ini nih, sering banget dikasih tahu jangan makan pedas, nanti asinya jadi pedas. Terus sering juga disalahin kalau pas babyku sakit diare, aku selalu ditanya habis makan apa, makan pedas ya. Padahal berdasarkan medis sih nggak ngaruh antara apa yang ibu makan sama kandungan asi jadi pedas. Sumpah sebel banget kalau tiap anak sakit yang disalahin ibunya. Ini juga sih kayak sempet aku juga sempet gitu sih. Kebetulan aku nggak suka makan pedas ya. Cuma kalau ada apa-apa gitu, apalagi kalau misalkan kayak ketika udah punya anak itu ngelihat anak bisa pup itu wah leganya itu alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau pupnya kayak kenapa itu pasti yang disalahin ibunya sih. Bener banget sih. Kalau misalkan ASI ya, kalau ASI. Terus ini mitosnya ada beberapa. Aku tipe yang kalau logis aku turutin, kalau enggak ya aku jawab aja iya buat menghargai tanpa debat. Wah, sama nih kayak aku ini. Mitos yang pertama itu dari mertuaku sendiri. Gak boleh nyimpen perlengkapan bayi di rumah, nanti bala, harus dititipin. Awalnya iyain aja, terus dititipin ke rumah kakakku. Tapi habis itu aku ambil karena mau dicuci dan disiap-siapin. Oke, mitos yang kedua, nggak boleh minum es, nanti bayinya gede. Ini dari orang kantor. Dokter nggak ngelarang makan dan minum apapun sih. Yang kurang baik emang minum es manis. Kalau es aja nggak apa-apa. Tapi setiap hari Bumil kegerahan, minumnya air es, kena omelan terus dari orang kantor. Oh, emang ya kemarin-kemarin kan lagi musim panas ya. Jadi bawaannya pas haus terus sama sih kayak dulu aku juga kayak gitu. Yang ketiga nggak boleh makan wijen. Aku baru denger nih. Nggak boleh makan wijen, durian, nanas, kambing, dan lain-lain. Masio sedikit pun nggak boleh, takut keguguran. Aku sih emang makan kalau pengen, itu pun dikit nggak berlebihan. Kalau nanas ketika janin masih muda sih memang kayaknya nggak dianjurin sih, ya nggak sih gitu. Aku juga kurang tahu kalau masih hamil muda kayaknya emang nggak dianjurin. Tapi kalau udah hamil tua, setauku itu malah dianjurin supaya cepet keluar, supaya cepet kontraksi. Dulu soalnya aku sempet dianjurin sama bidanku. Jadi ya aku nggak suka buah, tapi waktu itu aku makan buah dan aku dianjurin buat makan nanas. Mau nggak mau nyoba, ternyata rasanya tidak enak. Yang keempat, beberapa kali diomongin sama orang kantor kalau lahiran sesar nggak jadi ibu, soalnya nggak ngerasa no kontraksi. Aduh. Goblok! Yang kelima, mitos anak cewek atau cowok itu kelihatan dari penampilanku sekarang. Oh iya. Untuk yang pertama, nyimpen perlengkapan bayi ini, kata orang sih, aku pernah sih dengar itu kalau bayi belum
apa ya, belum umur 7 bulan itu ada baiknya itu nggak boleh beli perlengkapan bayi bahkan gitu. Takutnya kenapa takutnya malah apa ya, ibaratnya jangan umbar-umbar dulu kayak gitu. Itu kalau mitos yang aku dengar sih. Terus nggak boleh minum air es nanti bayi gede. Sebenarnya kalau air es itu nggak apa-apa sih, karena aku dulu juga gitu. Karena mau es, mau dingin ataupun mau panas gitu, kalau udah masuk ke dalam mulut kita itu apa ya, suhu di tubuh kita itu bakal langsung, minuman itu bakal langsung menyesuaikan gitu loh. Udah nggak kerasa dingin atau panasnya, setahu aku gitu. Terus kalau makan wijen, duren, nanas, kambing dan lain-lain. Kalau kambing memang aku nggak suka, jadi aku juga nggak tahu. Duren itu takut apa ya, pusing sih kalau nggak salah ya, takut kayak tiba-tiba geblak apa gimana gitu loh. Soalnya ada temenku yang ngidamnya duren, makanlah satu duren, terus kayaknya besoknya dia kalau nggak salah itu langsung kayak geliengan gitu loh, kayak berhari-hari bawaannya lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nanas itu ya kalau di kehamilan tua setahu aku nggak apa-apa sih untuk nyepetin kontraksi itu tadi. Mau lahiran normal, mau lahiran sesar itu sama aja, mau ASI, mau sufor juga sama aja, tetap jadi ibu. Yang rawat kan kita, ibunya, bukan kalian yang ngebacot, ya kan? Udah itu aja video cerita-cerita mitos yang aku denger dan ada beberapa sharing dari teman-temanku itu tadi. Nah, kalau kamu sendiri sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua gitu ya mungkin, dan sekarang atau mungkin sekarang masih lagi hamil nih gitu, pernah nggak denger mitos atau diomongin jangan gini nanti gini, jangan gitu nanti gitu. Nah, coba boleh lo sharing gitu, mitos-mitos apa aja yang kalian dengar selama kalian hamil atau ketika kalian sudah melahirkan si bayi itu tadi, atau mungkin ada saudara kalian, ada ibu, bude, paman, tante kalian pernah dengar jangan gini nanti gini lo bayimu itu. Nah, boleh lo sharing gitu, siapa tahu ada mitos-mitos yang belum diketahui banyak orang gitu. Dan ya boleh dipercaya boleh enggak, itu tergantung oleh individu masing-masing, tergantung kalian. Yang penting kita saling hargain, saling menghormati apapun segala keputusan yang diambil oleh orang tersebut. Jadi nggak usah lah kayak ngapain sih kayak gitu, halo hari gini, ya udahlah ya biarin aja, toh keputusan yang dia ambil itu tidak mengganggu perekonomian keluarga kalian. Udah, itu aja cerita dari aku. See you!